Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Aku cuma mau bilang saya thank you buat komen kalian yang positif, yang bikin aku suka senyum-senyum dan ketawa sendiri ya. Ada yang lucu-lucu memang ya, suka pada cerita, apalagi kalau lagi cerita tentang apa ya, yang zaman dulu gitu kan, nostalgia cerita beberapa tahun yang silam yang lalu gitu. Iya, menggemaskan menurut aku cerita-ceritanya. Gak apa-apa loh kita sharing cerita, berbagi. Aku senang-senang aja kok bacanya ya, selama isinya sopan gitu ya. Aku happy aja ya. Kalian mau cerita apapun di komen aku terbuka untuk siapapun, apalagi buat teman-teman subscriber aku. Ya, oke, kali ini seperti biasa aku mau bawain general reading. Temanya adalah seperti apa dia jika kamu menghubunginya ya. Mungkin lebih ke responnya dia, reaksinya dia, reactionnya tuh kayak gimana, nanti kita lihat ya. Kira-kira ini tuh mungkin bermanfaat buat kamu yang lagi nggak komunikasi, yang lagi mau hubungin dia, yang pengen tahu nih, penasaran kira-kira gimana ya kalau aku hubungi gitu ya. Ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa hal aja ya, karena kan nggak mungkin sama nih keadaan kalian ya kan, semuanya dimanapun kalian berada ya, pastinya ribuan orang ini, jadi dimaklumin aja kalau nggak resonate ya. Kita fun dan seru-seruan aja di sini, semoga sih bermanfaat, amin ya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini. Masih ada promo available 3 question 100.000 rupiah ya. Terus apa lagi ya, aku kasih waktu dulu deh buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau tahu energinya ya. Nanti kita cek bareng-bareng. Oke, ditunggu. Sudah, kita langsung mulai aja. Seperti apa dia kalau kamu hubungi dia ya. Moodnya gimana ya dia nih? Coba aku tanya dulu, kalian terakhir komunikasinya tuh kapan? Terakhir komunikasinya gimana? Ya, pasti beda-beda kan keadaannya. Di sini moodnya kayak agak-agak nggak enak ya. Entah memang keadaan dia yang lagi nggak enak, atau ya kamu sama dia terakhir mungkin komunikasinya nggak enak ya, atau gimana. Aku ngelihatnya moodnya nggak yang happy atau senyum-senyum happy gitu sih ya. Tapi kamu sama dia kayaknya udah deket banget deh. Gini, yang aku baca ya, yang aku lihat kayaknya dia ini seseorang yang dekat banget sama kamu, yang terkoneksi terus sama kamu, yang selalu ya kalian koneksinya susah lepas ya, kayak kalian balik lagi terus ke dia ya, antara inilah pokoknya kamu sama dia kayak udah benar-benar sepasang yang susah terpisahkan deh gitu ya. Seperti apa dia jika kamu menghubunginya? Aku ngerasa kayak beberapa dari mereka ini nungguin kamu loh, nungguin kamu cari dia kayaknya, nungguin kamu kontak dia, nungguin kamu hubungi dia gitu loh, ngerasa nggak? Nah, beberapa dari mereka ini aku ngerasanya nungguin kamu kontak dia, nungguin kamu komunikasi ke dia, nungguin kamu mulai cari-cari dia gitu kayaknya, sebagian dari mereka. Soalnya aku lihat diamnya ini kayak diam nunggu ya, kalem gitu loh. Nah, balik lagi nih, akhir komunikasi kalian tuh gimana? Keadaan hubungan kalian gimana? Soalnya di sini aku lihat kayak ada amarah-amarah ya, membara gitu ya. Ini kalau dibilang dia marah, kamu pasti takut deh. Ya, kamu pasti takut hubungi dia deh. Dibilang marah sih mungkin aja ya, tapi lebih kayak emosionalnya gitu loh. Di sini ada suatu emosional di mana yang aku bilang sih itu bukan suatu emosional yang positif ya, lebih kayak
marah, sebel, kesel, emosi ada, ya kayak gitu. Terus aku lihatnya ya, kalau misalnya aku ngerasa di antara kalian salah satunya ada yang salah, entah kamu atau dia. Tapi kebanyakan itu yang salah berimbang sih. Kita nggak bisa bilang yang feminin salah atau maskulin salah. Pokoknya salah satu dari kalian lah. Ada yang pernah ngelakuin salah atau ada yang pernah melakukan sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Jadinya yang satunya nih cuek, kayak sebel gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini yang feminin yang baik-baikin gitu ya. Entah siapa yang marah, entah siapa yang salah. Pokoknya nih si femininnya di sini yang baik-baikin aja ya. Tapi si maskulinnya kalau dibaik-baikin tuh ya dia kalem gitu ya. Kayak acuh tak acuh gitu loh. Kayak apa ya, cuek-cuek butuh. Cuek-cuek butuh tuh cuek. Tapi ya merespon aja kalau diperhatiin gitu. Merespon aja kalau dibaik-baikin. Ya, seru sendiri ya si Dinda ya. Terus aku lihat di sini ada seseorang yang kayak masih pengen memiliki kamu gitu, kayak belum mau melepaskan kamu, ya. Jadi semarah-marahnya, sekesel-keselnya di sini ada seseorang yang memang belum bisa ngelepasin kamu. Jadi ya, kalaupun misalnya kamu yang punya salah, ya masih oke lah dia maafin kamu gitu ya. Masih oke lah terima kamu kayaknya. Walaupun apa ya, ribut-ribut dulu gitu ya. Sebentar atau debat-debat dulu gitu sebentar ya, tapi mungkin ya pasti orang kan ada capeknya ya, marah debat tuh pasti ada capeknya ya, tapi habis itu ya kalian paling ya ngobrol-ngobrol lagi gitu biasa ya. Kalau dibilang bakalan misalnya kamu telepon ya, hubungnya itu telepon, misalnya kamu telepon bakal diangkat atau enggak, menurut aku 70% diangkat, 30% enggak diangkat karena mungkin lagi sibuk ya, mungkin dia lagi jauh gitu dari handphonenya gitu, nggak dalam keadaan mudah buat angkat telepon gitu maksudnya ya. Jadi ya boleh-boleh aja kalau kamu berani buat hubungi, menurut aku ya ada peluang kok bakalan diangkat. Kalau nggak diangkat ya mungkin udah ganti nomor ya, selebihnya mungkin kalian diblok gitu kan. Ya, jadi dia nggak tahu kamu telepon gimana mau diangkat gitu. Reaksinya dia ada yang happy sih, senengnya ini karena ngerasa lo kalah kan, gue yang menang nih ya kan, akhirnya lo juga kan yang hubungi gue gitu ngerasanya, akhirnya lo juga kan yang hubungi gue, terus akhirnya lo juga kan yang cari-cari gue gitu dia ngerasanya. Makanya di sini ada kayak energi orang yang apa ya, kayak ketawa-ketawa, mentertawakan gitu. Dia berasa tuh menang dari kamu dan kamu yang kalah. Ya. Selin ya. Tapi bagus kok. Di sini ada kartu desannya. Jadi menurut aku ya keadaannya oke lah gitu ya. Kamu hubungi dia. Tapi untuk emosionalnya itu masih ada sedikit-sedikit lah, sekitar 30% yang masih ada marahnya, sebelnya, emosinya ya. Tapi kan nggak selamanya orang marah-marah terus kan, ya nggak sih? Paling cuma berapa menit. Setelah itu ya kalian bisa ngobrol. Nah itu juga ngobrolnya gimana, tergantung kamu membawa arah pembicaraannya tuh kemana gitu. Kalau kamu mengarahkan pembicaraannya seru gitu, ya orang tuh larut dalam pembahasan cerita kamu, obrolan kamu ya, pasti kan orang bakal mau dengerin juga. Tapi kalau kamu ajak ngobrolnya ke yang bikin dia emosi, bikin dia kesel, ya pasti dia males juga kan dengerinnya. Bisa-bisa ya ditutup teleponnya ya. Itu kalau teleponnya. Reaksinya dia, responnya dia. Dia happy sih ya. Ini ada happy-nya. Aku ngerasanya apa ya? Ini reaksi dia semua ya, jadi reaksinya tuh mixed feeling ya, ada keselnya, ada happy-nya. Keselnya ya mungkin ya karena keadaan hubungan kalian bisa, karena terakhir komunikasi kalian mungkin gak baik gitu ya, mungkin ada kayak dia masih ingat-ingat terakhir tuh kayak gimana kamu sama dia. Tapi happy-nya itu kan juga kadang orang gak bisa dibohongin dong,
kayak akhirnya komunikasi juga nih, akhirnya ngobrol juga nih gitu, pasti ada happy-nya lah. Kalau happy kamu pasti bisa lihat sendiri lah dia senang atau enggak pas dihubungin ya. Terus aku lihat di sini ada sesuatu sih sebenarnya yang dia kayak khawatirin loh, kayak bikin dia apa ya, kita bisa bilang kayak dia tuh ada something yang dia khawatirin, kayak tek gitu dia pikirin, gimana ya ngomongnya aku bingung. Iya, istilahnya apa ya, mungkin dia khawatir soal sesuatu yang kamu nggak tahu gitu dan nggak disampaikan ke kamu juga. Kalau kita tanya khawatirnya sama apa, sesuatu yang menurut dia itu nggak ada jalan keluarnya, mentoknya di situ-situ aja, kusut, terus kayak ribet, rumit, complicated menurut dia. Kayak dia nggak bisa berbuat apa-apa sama keadaan dan faktanya itu. Iya, kayak gitu tuh. Nah, kamu deskripsiin deh, kira-kira apa tuh yang kayak gitu ya. Terus aku lihat di sini, dia juga ngerasa nggak bebas. Terutama misalnya kalau kalian dalam hubungan third party ya, ya nggak bebas karena dia ngerasa ya kamu udah ada istri, udah ada suami, udah ada pasangan gitu ya, udah ada cewek atau udah ada cowok kamu. Jadi dia tuh ngerasa nggak bebas buat komunikasi sama kamu. Ya mungkin juga dia ngerasa nggak bebas karena ada istri atau suaminya gitu di sampingnya, kan bisa aja ya kan gitu. Atau menurut dia gini, udahlah hubungan kita gini-gini aja, kamu mau komunikasi atau enggak juga hubungan kita nggak ada perubahannya gitu. Itu juga termasuk yang ada di pikirannya dia ya. Jadi kayak useless nggak sih kamu hubungin aku gitu, setelah kita berhubungan juga ya buat apa sih gitu. Ada yang pikir kayak gitu juga ya. Ya wajar sih, pemikiran orang kan beda-beda ya. Ya selama dia punya pikiran wajar ya, pikiran dia tuh macam-macam gitu ya. Kamu juga pasti pikirannya macam-macam kan. Reaksinya dia ya kalau kamu hubungi dia, dia ngerasa ada sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat di sini. Misalnya gini, kalian udah selesai hubungannya, udah putus, terus kamu hubungi dia, dia ngerasa kayak buat apa sih hubungi aku gitu. Kalaupun kita mau mulai hubungan lagi, ini akan menjadi sebuah hubungan yang sulit buat dimulai. Kalaupun kita mau komunikasi lagi ya bakalan menjadi apa ya, komunikasi yang sulit. Karena kan ya misalnya aku udah ada suami aku, udah ada istri aku, gitu kurang lebih ya. Kalau bisa dia ngomong tuh kayak gitu. Nah di sini dia tuh kayak udah siap loh. Mungkin gini, misalnya kamu nggak berhubungan sama dia, nggak komunikasi sama dia itu dalam jangka waktu misalnya 2 bulan ya. Nah pada terakhir kali dia ngerasa kalian udah lost kontak atau udah nggak komunikasi, dia tuh udah berpikir suatu saat kalau kamu hubungi dia, dia bakalan kayak gimana, dia bakal merespon kayak apa. Nah itu tuh jadi kayak dia udah siap-siap, dia udah tahu nih bakalan merespon kamu tuh kayak gimana, bakalan jawab kamu seperti apa, pertanyaan-pertanyaan kamu gitulah, basa-basinya kamu, dia tuh udah tahu bakalan gimana, dia tuh udah siap gitu ya. Ya dia inilah pokoknya udah siap lah kalau kamu komunikasi, hubungi dia, dia bakalan kayak gimana, dia udah siap, dia udah tahu apa yang harus dia lakuin gitu ya. Padahal kamu deg-degan ya, tapi dia udah siap loh. Ya, makanya kamu juga kalau hubungin orang ya harus udah siap juga, udah tahu apa yang mau diomongin ya, udah tahu mau bahas apa, jangan nggak jelas. Kalau nggak jelas nanti orang jadi marah. Udah marah terus makin marah ya kan. Nah tuh gimana. Nah aku lihat di sini sebagian dari mereka kayak ya nggak tahu harus gimana ya gitu ya. Kamu hubungin dia ya hubungin aja, kesannya gini, dia mau ngomong kalau ya kamu hubungin aku, hubungin aja, cuma aku juga nggak tahu harus gimana reaksinya tuh lebih kayak gini maksudnya, kamu hubungi dia, kamu berharap kamu makin deket sama dia, nah dia belum tahu tuh harus gimana, harus harus terbuka sama kamu lagi kah,
harus makin deket kah, atau harus cuek setelah kamu telepon gitu misalnya. Dia nggak tahu harus gimana gitu ya. Terus aku lihat di sini banyak dari mereka tuh kayak lagi males juga gitu. Bisa jadi males sama kamu, males merespon kamu, males menghadapi kamu gitu ya, males menanggapi kamu. Tapi bisa juga kayak udah males, gue nggak tahu harus gimana, gue nggak tahu mau ngelakuin apa gitu. Ibaratnya kayak dia nggak mau ngelakuin apa-apa gitu, nggak mau bereaksi apa-apa gitu ya. Kalau kamu telepon ya udah diangkat aja, tapi nggak yang terlalu excited atau gimana gitu, nggak ya aku lihatnya. Terus ada juga yang kayak jadi bingung terus baper. Apalagi kalau buat mereka yang masih baper ya, masih ada perasaan gitu sama kamu, dia jadi kayak baper terus bingung, ada sedihnya juga kayak gimana ya gitu ya. Kalau masih baper dan ada sedihnya sih, pasti menurut aku ya dia nggak bakalan marah sih, jatuhnya lebih kayak lemes gitu ya. Lemes, jadi kayak shock kan kamu tiba-tiba nih misalnya hubungin, terus dia kayak shock kayak lo hubungi gue harus apa ya gitu. Jadi kayak orang-orang ibaratnya tuh nyawanya tiba-tiba hilang gitu loh. Nyawanya tiba-tiba hilang atau dicabut gitu ya sama malaikat. Jadi dia kayak lemes, kayak tak berdaya. Nah, mungkin lebih tepatnya tak berdaya ya. Tapi ada juga di sini gini, kalau misalnya ini tergantung yang tadi aku bilang, tergantung pembicaraan kamu sama tergantung kamu ngomonginnya apa ya. Kalau kamu bikin dia emosi, kalau kamu bikin dia kesel, ya udah akhirnya upaya kamu menghubungi dia tuh kayak nggak ada manfaatnya buat kamu. Abis itu ya udah hilang lagi aja. Kesannya jadi kayak on off. Kamu hubungi dia setelah selesai nih ya, kamu hubungi misalnya kamu telepon dia, ya udah abis itu dia langsung lupa sama kamu, dia langsung menjalani hidupnya lagi, aktivitasnya lagi gitu. Makanya harus hubungi kalau kamu mau menarik perhatian dia ya kamu harus tahu caranya gimana supaya dia tertarik sama kamu, supaya kamu hubungi dia tuh ada artinya buat dia, supaya ya dia inget lagi sama kamu ya. Karena ada orang yang memang ya selalu dihubungi ya udah biasa aja gitu ya. Bener, aku juga pernah kok dihubungin sama orang ya abis teleponnya ya udah biasa aja gitu, padahal orang itu udah lama banget gitu nggak misalnya telepon aku atau udah lama nggak hubungin aku ya gitu. Makanya kamu harus bikin sesuatu yang menarik ya, supaya dia tertarik sama kamu. Kalau misalnya kamu mau menarik perhatiannya dia gitu. Terus aku lihat di sini ada yang kayak udah menyiapkan suatu rencana. Yang tadi aku bilang kan udah ada yang siap nih. Jadi dia udah siapin nih apa rencana kalau kamu hubungi dia nanti. Misalnya dia mau ngomong apa, harus merespon apa, moodnya tuh kayak gimana, haruskah marah sama kamu, haruskah ngomong A, B, C, D sampai Z gitu. Pokoknya ada lah sesuatu yang dia rencanakan. Tapi ada juga nih, misalnya kamu hubungi dia ya, dia emosi kan nih misalnya, reaksinya, responnya. Terus habis itu ya udah dia ngilang dari kamu. Ngilang tuh ya udah dia anggap ya gak ada arti apa-apa gitu kamu menghubungi dia ya. Tapi ada juga setelah kamu hubungi dia malah ngerasa kayak punya beban. Kenapa ya punya beban? Kalau yang punya beban ini, kalau punya beban sih tergantung kondisi hubungan kalian ya menurut aku ya. Aku susah sih ngejelasinnya. Soalnya menurut aku ya pasti dia punya beban tersendiri gitu. Ya kalau beban mungkin kalau misalnya dia masih baper sama kamu ya dia beban. Aduh gimana ya, gue mau move on jadi bingung gitu kan. Gue lagi healing nih jadi bingung nih, ketarik-tarik lagi nih sama lo karena lo hubungin gue lagi gitu ya kan. Bisa juga kan kayak gitu, itu pasti beban dong. Orang udah mau move on terus ditelepon-telepon pasti kan jadi bingung ya. Itu contohnya juga. Tapi ada juga yang tegas nih. Tegasnya tuh kayak, lo mau apa sih hubungin gue gitu, ada apa yang mau lo omongin gitu. Ada yang kayak gitu juga, kayak nggak mau
menghabiskan waktu dengan begitu saja gitu loh. Jadi kayak dia pengen tahu gitu, lo tuh sebenarnya maunya apa gitu, tujuannya apa, tiba-tiba datang atau tiba-tiba hubungi. Makanya aku bilang kamu harus siapin rencana yang matang juga. Jadi bukan hubungi sekedar hubungi, jadi harus jelas ya. Karena kan kita nggak tahu mood orang lagi kenapa, terus dia lagi gimana ya kan. Jangan sampai kayak seolah-olah kita menghabiskan waktunya dia percuma gitu ya. Itu sih ya. Tapi di sini aku lihat ya, dia tuh kayak ada keraguan juga sih sama kamu. Keraguan itu bisa timbul macam-macam ya. Ragunya juga kalau ditanya, Kak dia ragu kenapa? Ya macam-macam. Bisa jadi gini, kamu hubungi dia. Terus kamu ini nih misalnya ya, kamu ngajakin dia balikan gitu ya. Terus dia pasti ragu dong kayak, kamu udah berubah belum sih? Ini kamu serius ngajakin balikan? Ini kamu serius nggak dekat sama siapa-siapa? Nah gitu, itu kan termasuk keraguan juga ya. Terus apalagi kalau misalnya kamu sama dia tuh ada perbedaan ya, apalagi perbedaan itu yang bikin kalian putus misalnya ya, pasti dia mikir kayak kita kan ada perbedaan, apa iya perbedaan-perbedaan itu udah nggak ada pas kita balikan gitu. Misalnya kalian punya perbedaan lokasi yang jauh gitu ya, kamu di Jakarta, dia di Surabaya. LDR ini yang mengakibatkan hubungan kalian putus ya kan. Kamu udah tahu nih ada perbedaan lokasi di antara kalian, LDR ya. Terus kamu mikir, apa iya kalau balikan dia bakalan ke Jakarta ya, tinggal di lokasi yang sama kamu? Apa iya kalau kalian balikan dia bakalan ke Jakarta setiap hari misalnya ya, atau seminggu sekali biar ketemu terus? Nah itu kan pasti hal-hal kayak gitu tuh yang bikin jadi ragu juga ya. Bener nggak? Ragu karena adanya perbedaan di antara kalian gitu. Karena kan ya nggak mungkin juga dong, misalnya kamu ngajakin dia balikan, terus tiba-tiba ya kamu pindah aja gitu ke Jakarta demi bisa kembali sama dia gitu ya kan. Jarang kan orang kayak gitu. Nah makanya di sini masih ada keraguan-keraguan yang disebabkan sama perbedaan di antara kalian ya. Ya kalian cek aja kalian perbedaannya apa, pasti macam-macam kan keadaannya. Terus aku lihat di sini ada yang udah malesnya tuh gini, kayak misalnya kamu ngomong nih sama dia, kamu apa kabar, kamu sibuk apa? Terus dia kayak, males deh ngeladenin lo gitu. Males deh nanggepin lo. Ada yang kayak gitu, ngomong aja lo gitu, banyak ngomong aja lo gitu. Ada yang kayak gitu, kayak sebel ya, ada yang sebel gitu sama kamu. Ya gini aja sih, kalau misalnya ya dia sebel, dia marah sama kamu, emosi, nah ya pastiin kamu tahu penyebabnya apa. Apalagi kalau kamu memang pernah punya salah sama dia, ya wajar kan orang marah sama kamu, sebel sama kamu gitu ya. Jadi kalau kamu sadar kamu punya salah, terus dia marah, emosi sama kamu, ya kamu sabar-sabar aja gitu ya. Ya karena kan kamu emang salah. Terus aku lihat di sini seperti apa dia jika kamu menghubunginya. Di sini aku lihat banyak dari mereka misalnya gini, dia ini mantannya kamu ya. Pas kamu hubungi dia udah menikah ternyata, tapi kamu nggak tahu kalau dia udah menikah. Jadi di sini ada yang kayak nggak bisa berbuat apa-apa karena ya dia udah punya pasangan, karena dia udah menikah gitu. Tapi dia kayak sulit gitu buat ngomong sama kamu kalau dia tuh udah menikah, misalnya kalau dia tuh udah punya pasangan baru ya. Jadi di sini yang aku lihat reaksinya mereka cuma diam aja, diam, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu harus banyak bicara apa, karena ya sebagian dari mereka tuh kayak udah nikah, udah punya pasangan ya. Jadi mereka nggak bisa menanggapi kamu biasa-biasa aja gitu, karena mereka pikir kayak ya gue udah ada pasangan gitu ya, nggak bisa dong, nggak mungkin dong gue deket sama lo lagi gitu, atau ya buat apa gue manis-manis sama lo, orang sekarang gue juga udah punya pasangan gitu ya. Makanya kalau misalnya emang udah lama banget, misalnya bertahun-tahun ya, kurang lebih sekitar 3-4 tahun deh, tanya dulu dia udah nikah atau belum, jangan-jangan udah nikah gitu kan setelah kepergian kamu. Aduh berisik banget sih. Jangan-jangan setelah
kalian menjauh setelah kepergian kamu selama 3 atau 4 tahun itu dia udah menikah gitu. Jadi ya dipastiin dulu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, sebaiknya kalau kamu mau hubungin seseorang, dicek dulu tuh. Misalnya kamu cek dari sosial media dia, kabarnya dia gimana, kesibukannya apa. Seenggaknya ya sedikit banyak kamu tahu lah kondisinya dia sekarang sebelum kamu bener-bener ngobrol sama dia, sebelum kamu bener-bener menghubungi dia ya. Di sini sih kayak ada yang memang udah siap, entah siap memang menunggu kamu ya, menunggu kamu kapan menghubungi dia, atau ada yang udah siap kayak siap-siap mau marah gitu sama kamu, kayak siap-siap marah karena di sini aku lihat ada yang emosi memang sama kamu ya. Jadi dia udah siap nih bakalan marah-marah sama kamu, bakalan marahin kamu kayak apa, ngomongnya kayak gimana, marah-marahnya ya. Hati-hati tuh ya, siapin mental. Terus aku lihat di sini ada yang masih menyimpan sakit hatinya sih ya. Biasanya sih yang mau menghubungi itu biasanya yang ngelakuin salah ya, kebanyakan ya. Biasanya orang yang mau menghubungi itu yang melakukan salah, kebanyakan gitu. Karena apa ya, mungkin karena masih merasa bersalah, mungkin juga mau minta maaf, biasanya gitu kan. Nah makanya banyak dari mereka itu yang masih menyimpan sakit hati, kecewanya sama kamu gitu ya. Masih ada yang sakit hati, aku lihat di sini ya. Terutama kalau kalian dalam hubungan third party ya. Entah sih dia kayak masih menyimpan perasaan kecewa atau sakit hati karena apa ya. Tapi ada juga nih yang aku lihat apa ya, dia sih kayak masih suka terbayang-bayang sama kamu, atau pas kamu hubungi dia ya dia jadi kebayang tuh, jadi keingatan kamu lagi. Iya, walaupun mungkin kamu sama dia ya udah kisah lama atau masa lalu, tapi dia jadi keingetan lagi sih. Jadi kayak ke bawah suasana, kayak kamu kabarnya gimana ya sekarang gitu. Padahal kan kalian ini nih teleponan atau saling chat-chatan, tapi dia jadi kebayang nih kamu gimana ya kabarnya gitu ya. Ada yang pas dihubungi mikirnya jauh nih ya, misalnya gini, jangan-jangan kamu mau ngajakin balikan nih, jangan-jangan kamu mau ngajakin ke hubungan serius nih, kali-kali gitu bisa sampai nikah, meritnya sama kamu nanti. Nah gitu, ada yang mikirnya udah jauh banget ternyata ya. Biasanya ini cewek-cewek yang mikirnya kejauhan gini ya, udah keburu baper biasanya, udah mikir tuh nanti nikahnya pakai baju adat apa, nikahnya di gedung apa, souvenirnya apa ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, wajar-wajar aja. Apalagi kalau kalian pernah putus gitu kan, pasti kan orang kalau balik lagi pasti ngajak serius dong, biasanya gitu ya. Masa iya mau main-main terus ya, nggak diulang-ulang lagi main-mainnya, sampai kapan gitu kan, apa nggak capek ya. Aku lihat di sini reaksinya dia ada yang kalem sih ya, kalem, tenang gitu ya. Karena apa? Karena dia berusaha menyikapi semuanya dengan dewasa. Dia pikirnya gini, ya udahlah, udah sama-sama dewasa, nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang udah berlalu gitu ya, nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang memang bakalan bikin kalian jadi ribut atau konflik lagi gitu. Jadi dia bakalan kayak tenang aja sih, slow aja gitu pas kamu hubungi ya, santai, tenang, kalem ya. Tapi ada juga yang tadi aku bilang apa ya, ada yang udah males kan, sebel sama kamu. Nah yang males sebel ini bisa jadi ya kayak membuat batasan sama kamu. Misalnya kamu nanya gini, gimana kabar kamu? Baik gitu. Kamu kesibukannya apa? Ya gitu deh gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau bercerita atau nggak mau open gitu sama kamu, karena ya males. Jadi dia kayak memberi batasan atau jaga jarak gitu sama kamu, karena dia pikir buat apa ngomong panjang lebar sama kamu gitu, karena dia udah males duluan sama kamu ya. Tapi ada juga di sini apa ya, banyak dari mereka yang ngerasa kayak ya udah anggap aja kamu menghubungi dia itu kayak kamu mau mulai silaturahmi lagi sama dia gitu. Atau misalnya dulu kalian pernah putus, jadi dia pikirnya ya udah sekarang sahabatan aja sama kamu, mulai silaturahmi sebagai sahabat, sebagai temen gitu, mulai silaturahmi yang baik lagi
mulai hubungan yang baru lagi, misalnya sebagai sahabat atau temen atau apalah gitu. Intinya dia kayak pengen di sini ada sesuatu hubungan yang baru di antara kalian. Ya kalau misalnya kamu seseorang dari masa lalunya dia, ya mungkin ada keinginan dia buat memulai suatu hubungan yang baru. Tapi ya ini ya energinya macam-macam. Bisa barunya sebagai sahabat, teman, keluarga gitu ya, keluarga dekat juga bisa kan. Atau bisa juga ya sebagai hubungan romantic feelings lagi. Ya tapi tergantung perasaan masing-masing kalian ya, menanggapinya gimana. Kalau masih ada perasaan ya bisa aja sih kalian punya hubungan lagi kan, akhirnya kembali balikan ya. Tapi itu juga ya tergantung keputusan kalian masing-masing nantinya ya. Tapi kalau aku lihat di sini, kalau ditanya misalnya ya, mungkin gak sih setelah menghubungi itu kalian kembali lagi? Aku ngerasanya gini, 80% mungkin kalian gak kembali lagi hubungannya, 20% kayak masih 50-50. Maksudnya tuh kayak ya ini kan awal dari kalian komunikasi lagi, ya nggak bisa kita bilang langsung balikan gitu ya. Kalian mungkin menetralkan dulu nih hubungannya gitu, yang tadinya saling marah-marahan, ada konflik ya sekarang lebih netral, jadi kayak ya udah nggak marah lagi atau udah nggak berkonflik lagi gitu, kayak udah berbaikan. Nah nanti setelah berbaikan beberapa bulan kemudian ke depan, kalau misalnya kamu memang mau prospek dia lagi gitu ya sebagai pasangan, ya itu baru ya bisa kita lihat lagi nantinya gitu ya. Jadi kalau dibilang kalian balikan lagi atau enggak belum tentu ya. Setelah komunikasi balikan lagi atau enggak belum tentu. Tapi bisa juga setelah komunikasi memang nggak balikan, tapi setelah beberapa bulan kemudian kalau misalnya kamu usaha gitu ya mungkin aja bisa gitu ya. Ini berarti tergantung waktu ya. Gimana setelah kamu hubungi, setelah itu ya gimana tuh usahanya kamu ke dia. Nah itu kan juga menentukan bisa balikan atau enggak ya. Enggak ya, jarang lah misalnya seseorang hubungi terus kayak langsung kita balikan yuk gitu kan, enggak juga kan. Pasti kamu juga nggak mungkin lah langsung ngomong kayak gitu, kamu juga pasti mau tahu reaksinya dia dulu kan. Nggak mungkin tiba-tiba ngajak balikan. Ada tapi kan jarang ya. Pasti banyak dari kalian yang mau hubungi dia aja tuh deg-degan ya kan, takut. Pasti nggak kepikiran lah langsung ngajakin balikan, bener gak ya. Terus reaksinya dia ya, pas kamu hubungi dia, ada yang kaget. Aku lihat ya di sini kayak, hah, ngapain nih kamu hubungi dia gitu, ngapain nih lo hubungi gue, ada apa nih gitu. Ada yang reaksinya gitu, kaget, shock ya. Ada yang kayak diam aja, cueknya tuh ya kamu misalnya perhatiin apa, kamu kabarnya gimana ya, semoga ya misalnya kamu sehat-sehat aja, kayak kerjaan kamu lancar-lancar aja ya. Dia cuek aja tuh kayak ya bodo amat dia lo mau ngomong apa gitu. Ada yang kayak gitu, diperhatiin apa juga ya dia cuek aja ya. Tapi ada juga yang reaksinya kayak tertarik gitu sama kamu, maksudnya kamu hubungi aku nih, wah kesempatan nih buat kita balikan, atau kesempatan nih buat kita jalin komunikasi lagi gitu. Ada sih yang kayak gitu. Ada juga yang langsung kepo ya, langsung tanya balik tuh kayak kamu kabarnya gimana, kamu sekarang dekat sama siapa, kerjaannya di mana gitu. Misalnya kamu stay di mana, langsung ada yang kepo gitu ya. Makanya aku bilang di sini energinya macam-macam. Terus ada juga tuh yang langsung deket sih sebenarnya. Nah ini nih pas tebaran ini, yang kucing-kucing ini energinya jadi macam-macam, tapi lebih ke apa ya, lebih ke ini sih, moodnya kayak lebih enak gitu. Kalau tebaran yang kucing ini aku lihatnya, ada yang kayak kalian langsung deket lagi gitu. Deketnya tuh kayak apa ya, langsung deket lah gitu ya, kayak nggak mau lepas malah. Tapi ada juga yang sebel. Yang sebel ini biasanya karena kamu mungkin udah punya pasangan, atau karena dia tahu kamu udah punya pasangan, atau dia tahu kamu lagi deket sama seseorang mungkin, atau ya sebelumnya mungkin kamu pernah selingkuh sama seseorang gitu ya, pernah deket sama seseorang terus kalian putus. Nah itu dia sebel banget
kalau kondisi hubungan kalian terakhir kayak gitu, komunikasi kalian terakhir kayak gitu, dia sebel banget pasti sama kamu, marah. Dia tuh marah pas kamu hubungi dia, kayak kesel. Apaan sih lo hubungin lo lupa dulu kita tuh putus karena lo selingkuh misalnya gitu. Lo lupa kalau dulu kita putus tuh karena lo deket sama orang lain. Nah itu ya, kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak nggak mungkin lah lo berubah gitu jadi orang yang setia, nggak mungkin lah kalau lo nanti nggak selingkuh lagi ya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dekat sama beberapa orang, pasti kamu dicuekin sih ya. Makanya aku bilang ya kalau bisa sebelum hubungi kamu cek dulu, misalnya dari sosial media dia mungkin lagi deket sama siapa atau apa gitu. Kalau dia ganteng atau cantik terus gampang gitu ya berpeluang buat dia deket sama siapapun, deket sama banyak orang, pasti kamu dicuekin ya, kayak dia acuh aja gitu, bodo amat. Nah terus ada juga yang kayak kayak nganggep omongan-omongan kamu tuh kayak angin, tau nggak, dianggap angin aja, kayak apaan sih lo, males gitu. Jadi kayak dia nggak mau dengerin kamu ngomong gitu, tapi nggak ditutup teleponnya. Misalnya kamu telepon dia, kamu ngomong nih, teleponnya nggak ditutup, tapi dia males dengerin kamu gitu. Bisa jadi pas kamu tanya, pasti dia nggak konsentrasi tuh. Misalnya kamu tanya, kamu ngobrol cerita, tiba-tiba kamu tanya, kabarnya kamu, misalnya kamu tanya, kabarnya kamu gimana, pasti dia kayak bingung jawabnya, apa, kenapa. Nah gitu, itu bukan karena dia nggak denger, tapi dia emang nggak dengerin kamu ngomong. Jadi dia nggak tahu kamu ngomong apaan gitu ya. Sedih kan kalau kayak gitu ya. Tapi di sini ada juga yang kayak takut ya. Pas kamu hubungi dia kayak takut, terus kayak jadi bertanya-tanya gitu, banyak pertanyaan tuh di kepalanya. Ada yang langsung bengong, kayak langsung gitu. Kamu ngapain ya hubungin? Kamu ngapain lagi ya muncul datang ke hidup aku gitu. Wah langsung banyak pertanyaan tuh ya di kepalanya, langsung bengong tuh dia, langsung ngamun, aduh gimana ya. Apalagi kalau misalnya dia udah punya pasangan, wah langsung agak-agak kaget, shock, terus langsung bingung kan. Ya terus aku lihat di sini ada yang langsung mikir sih kayak gini misalnya ya, setelah ini bakalan deket lagi nggak ya sama dia, bakalan makin deket atau makin jauh atau apa ya gitu. Ada yang kayak terbawa suasana jadinya, langsung mikirnya kemana-mana. Iya ya, tapi ada juga sih yang merespon kamu. Maksudnya merespon tuh kayak yang tadi aku bilang, acuh tak acuh ya, kayak merespon tapi juga ada rasa malesnya, nggak direspon, dibilang nggak direspon tapi juga menanggapi omongan kamu gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau responnya, kayak setengah-setengah gitu loh ya. Ada juga di sini yang kayak menahan amarah atau menahan emosinya sama kamu ya. Mungkin dia harusnya marah gitu, mungkin dia harusnya kesel sama kamu, tapi dia kayak tahan, berusaha tahan emosi, mungkin supaya kalian nggak konflik, nggak ribut ya, berusaha sabar gitu ya. Ya berusaha dia nggak marah lah kayaknya. Ya. Tapi ada juga nih yang menanggapi omongannya kamu. Misalnya kamu ngomong apa, ya udah ditanggepin aja sama dia. Atau misalnya kamu ngajak main atau ngajak dia ketemu, ada yang mau juga sebenarnya. Kayak kayak merespon, menanggapi ajakan kamu gitu. Makanya aku bilang tergantung nih pembicaraan kamu apa. Kalau kamu bisa bawa pembicaraan ke arah yang asik, seru gitu ya, dia pasti mau aja diajak ngomong, ya pasti bisa aja mengiyakan setiap ajakan kamu gitu. Misalnya kamu ajak ketemu atau apa gitu ya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak kalian ya. Salah satunya ada zodiak Libra, Pisces, Cancer, Sagittarius, Gemini, Scorpio, Virgo ya. Inisial hurufnya ada huruf U, S, Q, J, N, W, V, B, A, G, R, F, dan susah, dan C ya, F dan C. Oke,
Itu aja gengs ya. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.